Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Alhamdulillah, jumpa lagi hari ini HS online bersama saya Yeni dari HNI. Nah, materi kita hari ini adalah Ramadan Sehat bersama HNI. Sukses adalah perjalanan panjang manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang didahului oleh langkah hingga sampai pada tujuan akhir, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda sindrom emosi dan penyakitnya? Yang pertama, perasaan tidak dicintai, ditolak. Itu termasuk dalam penyakit radang sendi. Yang kedua, memendam marah. Itu termasuk dalam penyakit demam, hipertensi. Yang ketiga, kecewa, merasa gagal, rasa malu. Itu termasuk ke dalam penyakit organ ginjal. Yang keempat, takut, cemas, merasa tidak puas. Itu termasuk dalam penyakit MA. Yang kelima, putus asa, emosional, dan tertekan. Itu termasuk dalam penyakit paru-paru. Yang keenam, beban, ketakutan kekurangan atau kelebihan uang. Itu termasuk pada penyakit sakit punggung. Yang ketujuh, merasa tidak berharga, marah, takut gagal. Itu termasuk dalam penyakit jantung dan stroke. Delapan, dendam amarah dan kekecewaan terpendam. Itu termasuk dalam penyakit kanker. Yang kesembilan, pikiran negatif, egois, keras kepala. Itu termasuk dalam penyakit diabetes. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk berpuasa? Apakah Allah memberatkan hambanya? Apakah puasa memberikan manfaat? Apakah puasa suatu kebutuhan? Nah, Bapak Ibu sekalian, terangi hati kita dengan puasa. Dengan begitu, hati kita akan menjadi tenang, tentram, dan damai. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."
Puasa sehat itu puasa yang bagaimana? Nah, dalam kesempatan ini puasa sehat yang dimaksud adalah puasa sehat bersama HNI. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 Allah berfirman, dan berpuasalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadis riwayat Ibnu Sunni dan Abu Nuaim, berpuasalah niscaya kamu sehat. Hadis riwayat Tabrani, berperanglah niscaya kamu mendapat keuntungan. Berpuasalah niscaya kamu sehat. Berpergilah niscaya kamu mendapat kekayaan. Mengapa puasa itu perlu? Puasa adalah terapi pengobatan alami paling tua yang tidak pernah lenyap di telan zaman. Mengurangi jumlah dan frekuensi makan menyebabkan organ liver kita lebih aktif dan leluasa melakukan pembersihan atau pembuangan racun atau detoksifikasi dari dalam tubuh. Dengan berkurangnya racun dalam tubuh akan meningkatkan sirkulasi oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh sehingga sel bisa memperbaiki diri dan meningkatkan fungsinya secara optimal. Nah, ada beberapa organ tubuh yang gembira terhadap puasa. Ada beberapa organ tubuh kita yang gembira ya terhadap puasa. Yang pertama, lambung dan usus. Yang kedua, hati. Yang ketiga, pankreas. Yang keempat, kulit. Yang kelima, ginjal. Dan yang keenam adalah jantung. Nah, Universitas Osaka di Jepang pada tahun 1930 pernah mengadakan penelitian pengaruh puasa terhadap daya tahan tubuh. Pada hari ke-7, orang yang melakukan puasa meningkat karena jumlah darah putihnya bertambah. Seperti diketahui, darah putih ini amat berguna untuk membunuh virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh semacam antibodi. Puasa memang memberikan rasa lapar dan haus yang berakibat melemahkan tubuh, namun akan menormalkan fungsi jantung, mengistirahatkan hati, membakar lemak di bawah kulit, memfungsikan cadangan protein, merangsang hormon, mengistirahatkan organ pencernaan, mengobati penyakit, menghilangkan endapan racun di dalam tubuh, menyehatkan fungsi ginjal, dan mencerdaskan otak. Ya, ini manfaat puasa. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian daya serap pencernaan meningkat dari 35% menjadi 85% karena setelah usus istirahat
keadaan akan menjadi lebih optimal. Kulit akan mengalami regenerasi sel karena banyak zat yang terdeposit dipecah oleh tubuh sehingga memberi ruang untuk proses regenerasi. Aktifnya hormon glukagon karena harus memecah glikogen untuk menghasilkan energi. Ketika berpuasa, beberapa hormon akan stabil, akan efek stres dapat ditekan, di antaranya hormon adrenalin dan vasopresin. Efek libido pun dapat ditekan dengan berpuasa sesuai dengan hadis. Nah, Lembaga Penelitian Ternak Amerika melakukan riset terhadap 864 ayam petelur yang produksinya semakin menurun. Penelitian ini dilakukan terhadap 2 kelompok ayam petelur yang selama 3 bulan bertelur terus-menerus. Pada bulan keempat, produktivitas bertelurnya turun hingga 75%. Pada kelompok pertama, tidak diberi makan selama beberapa jam dalam jangka waktu 10 hari atau dipuasakan. Sedangkan kelompok kedua diberi makan seperti biasa. Ternyata pada kelompok pertama yang dipuasakan selama 10 hari, produktivitas bertelurnya kembali seperti semula. Sedangkan pada kelompok kedua yang tidak dipuasakan tidak mengalami peningkatan. Bagaimana terjadinya proses detoksifikasi selama puasa? Secara fisik, puasa mengistirahatkan organ-organ yang berkaitan dengan pencernaan, termasuk organ lambung, usus, pankreas, empedu, dan liver. Liver adalah organ pencernaan yang aktivitas metaboliknya paling tinggi. Selain berfungsi sebagai gudang penyimpanan dan distributor zat-zat makanan yang diperlukan sel-sel tubuh kita, liver juga mengendalikan keluar masuknya racun pada tubuh kita. Secara bertahap, dengan berkurangnya kalori saat berpuasa, liver akan mengubah glikogen atau cadangan energi dari karbohidrat yang disimpan oleh hati menjadi glukosa dan energi. Dengan berkurangnya jumlah glikogen karena puasa, maka tubuh akan menggunakan protein dalam otot sebagai penghasil glukosa dan energi. Nah, racun-racun dan ampas metabolisme yang tidak bisa di-recycle, dibuang oleh organ-organ pembuangan. Dalam proses ini, beberapa gejala pengeluaran racun dapat terlihat seperti warna urin yang lebih keruh, pengeluaran mukus atau lendir melalui hidung atau ingus, tenggorokan, dan berlanjut melalui usus besar. Dengan berkurangnya racun dalam tubuh akan meningkatkan sirkulasi oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh sehingga sel bisa memperbaiki diri dan meningkatkan fungsinya secara optimal. Nah, makanan ideal untuk puasa. Oke. Berdasarkan keilmuan kesehatan Tibun Nabawi atau kedokteran Islam, junk food
ya atau makanan siap saji itu merupakan makanan sampah. Ya, junk food adalah makanan yang berpotensi membentuk racun dalam tubuh. Junk food bukan hanya fast food. Oke. Semua makanan yang diproses sebenarnya sudah termasuk dalam makanan sampah. Karena apa? Karena sebagian besar zat gizinya habis atau rusak. Ya, seperti makanan-makanan siap saji. Nah, makanan yang baik dalam proses pencernaan tidak tercerna sempurna juga akan menjadi salah satu makanan junk food atau makanan sampah di dalam tubuh kita. Apa yang menyebabkan makanan tidak tercerna? Yang pertama, kombinasi jenis makanan yang terlalu beragam. Yang kedua, komposisi dan jenis makanan tidak memperhitungkan keseimbangan asam basa tubuh. Yang ketiga, makanan kurang lama dikunyah. Yang keempat, langsung menyantap makanan berat saat berbuka puasa. Nah, pola makanan buka puasa dan sahur. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat berbuka puasa jangan langsung mengkonsumsi makanan berkalori tinggi, ya, seperti makanan bersantan, ya, karbohidrat. Makanan berkalori tinggi adalah makanan yang menguras banyak energi untuk menguraikannya menjadi sumber tenaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita berpuasa sepanjang hari, laju metabolisme sedang berada pada titik yang cukup rendah. Itu adalah proses alami penghematan energi pada tubuh setiap kali dipuasakan dari makanan. Pencernaan termasuk dalam proses metabolisme yang relatif memakai banyak energi. Begitu kita mengisi lambung kita dengan makanan, laju metabolisme tidak otomatis naik. Akibatnya sebagian besar makanan tidak tercerna dengan baik. Ya, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pada saat berbuka puasa kita mengkonsumsi yang ringan-ringan, ya. Kita mengikuti pola sunnah Rasulullah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berbuka puasa, beliau mengkonsumsi yang manis-manis seperti madu, ya, kurma atau sari kurma, kemudian mengkonsumsi buah-buahan, ya. Nah, itu termasuk ke dalam makanan-makanan yang ringan, ya, makanan sunnah. Untuk apa? Agar organ dalam tubuh kita tidak terkejut karena kita sudah berpuasa selama 1 hari. Jadi itu sebagai pelumas, ya, sebagai pelumas untuk organ-organ tubuh kita itu bekerja. Jadi secara perlahan-lahan, jadi mengolah makanan yang ringan-ringan dulu, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah melakukan ibadah sholat maghrib, baru Bapak Ibu sekalian mengkonsumsi karbohidrat, ya, seperti nasi dan lauk pauk secukupnya, ya, tidak berlebihan, ya. Jadi menggantikan makan siang kita, ya, makan berat kita di waktu makan siang ketika tidak berpuasa,
pada saat berpuasa digantikan pada saat berbuka. Nah, itu jedanya setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ya, karena apa? Karena kita orang Indonesia ya konsumsinya ya karbohidrat. Ya, meskipun tidak banyak, paling tidak sedikit kita ada mengkonsumsi karbohidrat ya untuk menambah tenaga kita sebagai sumber energi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian silahkan mengkonsumsi karbohidrat, nasi dan lauk pauk setelah ibadah sholat maghrib. Nah, 5 komponen makanan pemicu asam lambung. Yang pertama, minuman dingin. Yang kedua, makanan bersantan. Yang ketiga, makanan pedas dan berminyak. Yang keempat, minuman kalengan atau minuman yang mengandung kadar gula yang tinggi. Yang kelima, makanan minuman yang mengandung pengawet, penyedap, pewarna, pemanis, pengembang ya. Nah, ditambah lagi ketika berbuka langsung mengkonsumsi makan nasi dengan porsi besar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, awali buka puasa dengan makanan yang tidak membutuhkan proses pencernaan yang lama, tapi bisa cepat mengembalikan energi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, buka puasa dengan makan buah adalah yang paling baik. Buah bebas ya, tergantung selera Bapak Ibu sekalian. Buah pepaya atau buah pisang. Kalau saya buah pepaya, agak lembut ya. Nah, untuk mencerna buah, tubuh hampir tidak membutuhkan pertolongan sistem pencernaan. Gula buah juga tidak perlu insulin. Metabolismenya di otak juga stabil. Setelah melakukan ibadah sholat maghrib adalah waktu makan yang baik. Oke Bapak Ibu, seperti yang udah saya sampaikan tadi ya. Setelah melakukan ibadah sholat maghrib adalah waktu makan yang baik. Biasakan juga selama puasa makan dengan menu yang sederhana. Yang penting lengkap gizinya. Nasi dengan kombinasi 1 menu sayuran dan 1 menu lauk itu sudah cukup. Semakin sederhana jenisnya, semakin ringan untuk pencernaan. Menyegerakan berbuka puasa dengan yang menghasilkan energi instan, yaitu yang manis. Nah, yang manis ini yang manis yang bagaimana? Nah, yang manis ini di HNI sudah menyediakan ya herba-herba yang manis-manis yang tidak mengandung kadar gula yang tinggi. Kita buka dengan yang manis-manis seperti sari kurma ya, atau dete sirup atau madu. Bapak Ibu bisa mengkonsumsinya dengan air hangat. Kemudian beri kesempatan kepada lambung untuk menyesuaikan proses pencernaan. Oleh karena itu, jangan makan berlebihan saat berbuka. Ya, kita kasih kesempatan kepada organ lambung kita untuk menyesuaikan proses pencernaan. Jadi, berbuka dengan makanan yang ringan-ringan. Ya, jadi kita mengikuti sunnah Rasulullah kita, yaitu mengkonsumsi buah, ya, kurma,
kemudian madu ya, untuk membantu proses pencernaan. Hindari makanan dingin ya, hindari makanan yang dingin atau minuman yang dingin. Hindari makanan pedas, makanan bersantan, makanan yang mengandung asam. Karena apa? Karena dapat merangsang asam lambung keluar lebih banyak. Solusinya, perbanyak makanan yang mengandung serat tinggi. Kurangi makanan yang mengandung lemak supaya deposit lemak yang tersedia dapat dipecah. Jangan makan berlebihan, melebihi sepertiga bagian untuk makanan. Hadis Rasulullah SAW, hancurkanlah makananmu dengan zikir dan sholat. Jangan tidur sesudah makan, karena hatimu akan menjadi keras, mengakibatkan mekanisme peristaltik usus melambat. Fermentasi makanan dapat merusak organ hati atau liver. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sangat-sangat tidak dianjurkan sehabis tidur, sehabis sahur ya. Sehabis sahur kita menunggu masuknya waktu sholat subuh ya. Kemudian setelah sholat subuh, lakukan dengan aktivitas ringan ya, menambah perbanyak ibadah dengan berzikir, tilawah Quran dan lain sebagainya. Lakukan hal yang sama pada saat sahur. Pada saat sahur, awali dengan makan buah secukupnya. Sesudah itu, kalau masih ada ruang di lambung, boleh diisi sedikit makanan lagi. Sahur tidak perlu makan berlebihan. Makan kekenyangan justru membuat kita cepat lesu akibat metabolisme gula dalam darah tidak stabil. Nah, jadi pada saat sahur, Bapak Ibu sekalian, kita tidak dianjurkan untuk makan sahur terlalu banyak sehingga menyebabkan kita kekenyangan ya. Jadi kita makan sahur itu secukupnya saja. Jangan lupa saat puasa laju metabolisme tubuh kita akan turun. Selain itu, saat pagi hari, fungsi tubuh yang paling aktif adalah pembuangan. Berarti makanan yang begitu banyak kita makan saat sahur tidak tercerna sempurna. Sebagian akhirnya akan membusuk dan sebagian lagi terfermentasi. Makanan rusak menghasilkan gas yang menyebabkan kembung atau sakit mah dan sakit kepala. Nah, ada problem yang sering terjadi selama puasa. Ada keluhan sembelit. Penyebabnya berlebihan makanan olahan, kurangnya makanan sayuran dan buah. Ya. Nah, penanggulangannya atau solusi untuk mengatasinya adalah hindari makanan olahan.
Perbanyak minum air putih. Perbanyak makanan-makanan yang alami dan berserat seperti sayuran dan buah-buahan. Nah, kemudian keluhan sering buang angin. Penyebabnya berlebihan, terlalu berlebihan terhadap makanan-makanan olahan, makanan-makanan yang berminyak, minuman-minuman yang mengandung soda atau gas, kemudian makan makanan kacang-kacangan. Nah, sebagai solusinya, jangan makan berlebihan, ya. Perbanyak minum air putih. Hindari makanan berminyak dan bersantan, ya. Makan dan minum pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Nah, selanjutnya ada keluhan lesu, tekanan darah rendah. Penyebabnya adalah kurangnya minum air putih, kurang makanan buah dan sayuran, terlalu berlebihan mengkonsumsi makanan yang mengandung kadar gula tinggi. Solusi untuk mengatasinya adalah perbanyak makanan buah dan sayuran, kemudian hindari makanan atau jenis-jenis roti, ya. Jadi perbanyak makan buah dan sayur-sayuran. Kemudian keluhan sakit kepala dan kejang otot. Nah, penyebabnya kurangnya istirahat, kurang tidur, kurang kalsium, kurangnya magnesium dan kalium. Solusi untuk mengatasinya adalah bagi Anda yang perokok berat, kurangi rokok. Perbanyak makanan buah dan sayuran dan perbanyak minum air putih. Kemudian ada keluhan tukak lambung, kembung. Penyebabnya adalah kebanyakan makanan berlemak, ya, makan terlalu terburu-buru. Solusi untuk mengatasinya adalah perbaiki pola makan dan cara makan. Kemudian ada keluhan gangguan kolesterol. Penyebabnya kebanyakan lemak, kurang mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Nah, solusi untuk mengatasinya, hindari makanan yang banyak mengandung lemak. Perbanyaklah makan buah-buahan dan sayur-sayuran, dan perbanyak konsumsi air putih. Nah, di HNI ada beberapa tips Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa mengkonsumsi produk-produk HNI yang halal berkualitas. Pada saat sahur, Bapak Ibu mengkonsumsi 1 saset kopi 7 elemen, 2 kapsul Prokumin Habat Sauda, 3 kapsul sop gel Depsqua, kemudian Janati Cool 1 saset bisa untuk 7 gelas, sama madu 3 sendok makan. Nah, madu ini bisa dicampur di Janati Cool.
Nah, Bapak Ibu bisa mengkonsumsi bersama keluarga. Pada saat berbuka puasa, Bapak Ibu sekalian, mengkonsumsi 1 saset HPAI kopi. Ya. Pada saat berbuka, 1 saset HPAI kopi, Bapak Ibu bisa mengkonsumsinya setelah sholat sunat taraweh. Pada saat tadarusan, Bapak Ibu bisa sambil menyeduh 1 saset kopi HC atau HPAI kopi. Nah, kemudian 2 kapsul Magafit. Magafit bisa dikonsumsi pada saat berbuka puasa. 2 kapsul Magafit. Kemudian mengkonsumsi N-Green 3 kapsul. N-Green dikonsumsi sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam, Bapak Ibu mengkonsumsi N-Green agar pada saat bangun, badan Bapak Ibu insya Allah akan segar dan enak rasa badannya. Nah, kemudian pada saat berbuka puasa, mengkonsumsi 3 sendok makan sari kurma dicampur dengan air hangat, ya. Nah, kalau saat ini sari kurma kita kosong, bisa digantikan dengan madu. Bisa mengkonsumsi 3 sendok makan madu yang dicampur dengan air hangat. Atau bisa juga diganti dengan extra food. Kalau extra food masih kosong, bisa diganti dengan madu. Nah, sedikit pembekalan ya pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, senantiasa menjaga kesucian hati agar hati kita bersih, tenang, tidak ada rasa iri, dengki, ya, kita hindari. Jadi kita senantiasa menjaga kesucian hati kita. Yang kedua, berziarah atau silaturahim mengunjungi orang tua. Nah, karena pada masa sekarang kita sedang mengalami masa wabah, ya, pandemi COVID-19. Untuk berziarah, Bapak Ibu sekalian bisa menggantikan dengan mengirim doa untuk orang tua kita yang sudah meninggal dengan cara mengirimkan surah Al-Fatihah setelah selesai kita melakukan sholat fardu. Insya Allah, ya, dengan doa yang kita kirimkan, Allah Maha mengetahui dengan segalanya, ya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah akan mendengarkan doa-doa kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tidak ada halangan. Sekarang ini tidak bisa berziarah ke kubur karena sedang masa Covid, ya. Jadi walaupun kita di dalam rumah, ya, tetap kita mengganti yang tadinya kita berziarah kubur ke makam orang tua kita yang sudah meninggal, kita ganti dengan mengirimkan doa. Kirimkan surah Al-Fatihah di setiap selesai kita melaksanakan sholat fardu. Nah, kemudian silaturahim mengunjungi orang tua. Nah, jika sekarang pada saat ini kita tidak bisa pulang kampung, ya, untuk menjumpai orang tua, bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang perantau, ya, tidak apa-apa, ya. Kita bisa menelpon orang tua kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi orang tua kita yang saat ini masih hidup, ya,
Allah berikan umur yang panjang, Bapak Ibu sekalian segera menelpon orang tua untuk menjalin silaturahim. Jadi tidak ada hambatan sedikit pun ya untuk kita melakukan silaturahim, mengunjungi orang tua. Kemudian yang harus kita lakukan selama berpuasa, yang ketiga adalah persiapan diri kita secara lahir dan batin untuk menjalankan ibadah puasa ini. Kemudian yang keempat, bertolabil ilmi dan mengamalkannya. Yang kelima, perbanyak bersedekah dan saling memaafkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadilah generasi yang rabani ya. Kita sampaikan walaupun sedikit ilmu yang kita tahu, jika ilmu itu bermanfaat bagi kita ya, kita sampaikan pada keluarga kita dan juga orang banyak. Karena apa? Karena satu ilmu sama dengan 10 amal. Masya Allah ya. Nah, selanjutnya terapi kesembuhan penyakit. Ada beberapa tips untuk terapi kesembuhan mengatasi penyakit. Yang pertama, niat dan doa dari dalam diri kita untuk keinginan sembuh. Ya, jadi harus ada niat dan doa untuk keinginan sembuh. Yang kedua, atur nafas, rileks dan fokus. Pejamkan mata kita rileks, santai, kita minta sama Allah. Ya, kita ikhtiar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakit kita. Yang ketiga, tenangkan hati kita, tenangkan batin kita agar kita bisa merasa nyaman ya, merasa tenang. Yang keempat, mengikhlaskan dan memaafkan. Jika memang di dalam hati kita masih ada hal-hal yang tidak baik yang kita pendam ya, atau kita belum bisa mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, atau kita belum bisa memaafkan kesalahan yang pernah kita lakukan mungkin terhadap orang-orang di sekitar kita ya. Jadi bersihkan hati kita, ikhlaskan dan maafkan. Ini sangat penting ya. Ini benar-benar salah satu faktor pendukung untuk kesembuhan ya, terutama untuk mengobat hati. Kemudian bersyukur ya, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Karena jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kita. Perbanyak bersyukur. Jadi itulah beberapa terapi kesembuhan untuk mengatasi penyakit yang ada di dalam diri kita. Ditambah lagi di bulan suci Ramadan ini perbanyak ibadah, baca doa-doa, diperkuat, berzikir, membaca tilawah Quran ya, tadarusan. Insya Allah itu juga sebagai obat penyembuh ya,
apapun yang ada, kegelisahan yang ada di dalam diri kita maupun penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah sedikit sharing keilmuan yang saya bagikan pada Bapak Ibu sekalian terkait Ramadan Sehat bersama HNI. Nah, jadi kita benar-benar menjaga pola sehat itu seperti apa. Pola sehat yang kita jaga itu bukan hanya mengatasi pola makan saja, ya, tapi juga kondisi di dalam diri kita. Itu juga harus kita jaga, ya. Karena spiritual itu 50%, ya, faktor penyembuhan dan faktor kesehatan. Fisik itu hanya 10%, emosi dan mental hanya 20%, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi untuk menjaga puasa kita tetap stabil, ya, kita juga harus menjaga itu semua. Nah, HNI alhamdulillah pada saat ini sudah menyediakan semuanya. Saat berbuka dan sahur, Bapak Ibu sekalian bisa mengkonsumsi produk-produk HNI yang halal dan berkualitas. Halal toyib, ya. Nah, itu juga merupakan herba-herba sunnah yang ada. Jadi kita tinggal mengkonsumsinya saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada? Ya, kalau tidak ada tidak apa-apa, cukup dengan berbuka puasa dengan air putih saja, ya. Itu juga sudah jauh lebih sehat. Yang jelas, hindari makanan minuman yang tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikianlah sharing keilmuan singkat mengenai Ramadan Sehat bersama HNI. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang pada kesempatan ini hadir mengikuti home sharing online saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat, ya. Semoga Allah memberikan rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah. Semoga Allah berikan kesehatan, ya, yang lebih baik lagi. Nah, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang belum berkesempatan untuk hadir di home sharing online saya pada hari ini, bisa mengikuti siaran ulangnya di Facebook saya, silakan dilihat, atau bisa dilihat di channel YouTube saya, ya, Bebisnis HNI Team. Bisa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya. Oke Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu. Salam sukses penuh semangat dari saya, Yeni dari HNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.